Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Cica, Ibu Alfat Faiza. Apa kabarnya teman-teman semua? Insya Allah sehat selalu ya. Semoga teman-teman juga sukses selalu dimanapun berada. Dan yang sakit insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua penyakitnya. Sebelum kita lanjut nonton videonya, teman-teman jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share ke sosial media teman-teman. Terus yang baru pertama kali menonton atau bergabung dan yang baru pertama kali mengklik video saya ini, jangan lupa tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi video saya yang terbaru. Hari ini kegiatan saya dapat orderan buat menghias apa ini namanya ya, bingkai untuk siapa ini ya, maksudnya ini ada dari instansi ya biasalah kayak pelepasan atau kenaikan jabatan kayak gitu. Nah ini biasanya bingkainya ini nanti dari yang order dikasih emas batangan. Jadi nanti emas batangannya itu dia yang nempel sendiri. Kemarin kan saya yang nempelin, terus saya takut karena kan itu kadang-kadang emas batangannya itu ada sampai 3, paling sedikit 2. Jadi kalau udah selesai itu terus belum diambil orangnya, saya takut gitu di rumah nyimpennya. Karena kan bukan murah ya teman-teman emas batangan itu. Jadi saya cuma menghiasnya aja, cuma mendekor-dekor, kasih bunga dikit-dikit. Terus nanti udah selesai saya hubungin orangnya, udah tinggal diambil kayak gitu. Ya walaupun sedikit, kalau sering ya teman-teman bisa jadi bukit kan. Memang sih ini ongkosnya nggak seberapa ya, dan saya tidak pernah mematok harga. Biasanya yang order aja yang kasih saya seberapa gitu. Tapi alhamdulillah menurut saya juga udah lebih kok. Karena kan bahan yang saya berikan ke sini kan, ke tempel-tempelan dekorasi ini kan juga nggak banyak. Jadi daripada saya juga nggak ngapain-ngapain di rumah kan, setelah melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, alhamdulillah kalau ada order seperti ini, cuman kerja-kerja dikit udah dapat duit. Jadi saya ibu difabel dengan 2 anak laki-laki bernama Alfat dan Faiza, harus bisa juga berkreasi, mencari uang dari rumah. Gak bisa di luar ya dari rumah saya cari uangnya. Alhamdulillah saya bisa mendekor-dekor dikit-dikit kayak gini. Walaupun hasilnya mungkin tidak sama dengan yang udah senior-senior, tapi alhamdulillah yang order juga senang kok biasanya. Karena kan saya pikir kalau nggak senang nggak mungkin dia balik lagi kan, minta dibuatin lagi. Ya banyak-banyak syukur aja lah teman-teman. Insya Allah saya tetap belajar terus belajar. Saya juga masih banyak melihat-lihat atau mencontoh-contoh dari dekoratif yang lebih senior. Oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu ada yang usaha kayak gini juga, bisa komen dong. Mana tahu saya bisa terinspirasi, bisa mencontoh atau bisa belajar dari teman-teman. Karena saya juga usaha ini nggak fokus total kayak gitu, karena lagi-lagi karena si Faiza masih kecil dan dia juga sering sakit, terutama sakit batuknya itu. Jadi saya itu kurang fokus untuk usaha yang maksimal kayak gini, untuk cari uang yang maksimal kayak gini. Ya saya alhamdulillah bersyukur aja walaupun seadanya, walaupun kadang-kadang ada orderan seperti ini atau orderan dekorasi. Karena memang saya sejak kecelakaan itu nggak pernah lagi iklan, nggak pernah lagi posting untuk menerima dekorasi atau box hantaran. Ditambah lagi Faiza juga batuknya kan gak sembuh-sembuh sampai sekarang, udah hampir 2 bulan. Ya insya Allah saya berpikir positif aja. Mungkin dia kena batuk 100 hari ya, walaupun dalam istilah kedokteran itu gak ada batuk 100 hari. Tapi kan dalam masyarakat awam kita kan batuk 100 hari itu ada ya kan. Memang saya pernah ngalaminya sendiri. Waktu itu saya gak pernah percaya sih, bukan gak pernah percaya, gak pernah tahu, gak pernah yakin
karena nggak pernah ngerasain ada batuk 100 hari gitu, walaupun orang-orang ada ngomong sekitaran saya. Tapi ya udah, saya pikir ya biasalah bahasa masyarakat. Cuma waktu itu saya pernah kena memang. Jadi pakcik saya itu bilang, "Ca, kamu tuh kena batuk 100 hari, nanti kamu hitung aja di kalender. Sejak kapan batuk, nanti itu pasti sembuh sendiri," katanya gitu. Nah sejak itu saya hitungin memang, dan ternyata benar memang. Setelah 3 bulan 10 hari, memang sembuh batuk saya dengan sendirinya tanpa harus diobat-obatin. Ya udah, saya pikir gitu aja, berpikir positif aja. Karena kalau kita mikirnya makin kemana-mana, makin stres, makin penyakit yang lain datang teman-teman. Makanya saya sekarang kalau soal penyakit-penyakit ya diobati. Kalau memang diobati gak sembuh juga, ya udah, nggak usah harus mikir yang aneh-aneh, parno atau fobia kayak gitu, nggak usah. Sama kayak penyakit saya waktu dulu sebelum diamputasi. Dokter saya itu kan sampai 17, karena saya kan pindah-pindah dokter terus. Nah itu beda-beda tuh dokternya yang ngomong, tapi saya alhamdulillahnya tetap berpikir positif, dan insya Allah sampai sekarang saya sehat, alhamdulillah ya teman-teman. Tadi kan saya sebelum tempelin bunga-bunganya itu ke apa namanya itu ya, ke kertasnya itu, jadi ke karton yang udah ditempelin kertas cetakan nama atau foto dari untuk yang order gitu kan. Jadi saya susun dulu tadi kan yang cocoknya gimana. Nah setelah cocok baru saya tempelin pakai lem tembak. Teman-teman jangan pernah bosan ya dengan video saya, karena video saya kan tentang kegiatan saya sehari-hari. Ya insya Allah ada manfaatnya walau sedikit ya teman-teman, terutama untuk ibu-ibu difabel, orang-orang difabel, biar lebih bersemangat, saling memotivasi kami ini. Jangan cepat berputus asa, karena apapun kondisi kita, asal ada kemauan pasti ada jalan. Gak bisa cari uang di luar, cari uang di rumah juga bisa teman-teman. Apalagi sekarang zamannya online kan, itu toko-toko online juga udah banyak. Sebenarnya pun toko-toko online itu bukan beneran toko, kadang-kadang memang rumahnya dibilang toko ya gitu, karena kan memang online. Jadi itu nggak harus kelihatan toko, yang penting kita ada usaha yang mau didagangkan, kayak gitu aja. Nah udah selesai teman-teman, itu hasilnya. Jangan dibully ya, saya masih belajar. Insya Allah orangnya senang dan tetap mau order lagi. Jadi ini sebelum saya jemput Faiza sekolah, mumpung nggak ada anak-anak di rumah, enak ngerjain kayak gini. Kalau ada mereka ribet gitu, kayak riweh kan, karena mereka main, bergelut. Taulah anak laki-laki nggak bisa diam. Alhamdulillah teman-teman, udah selesai saya kerjakan orderannya. Nah tinggal saya pasang lagi ke bingkainya. Nah jadi sama yang order nanti itu tinggal ditempelin mas batangannya. Jadi saya kan ninggalin rumah itu pas jemput Faiza nanti tenang, nggak was-was, ada barang orang di rumah, barang berharga pula tuh kan. Jadi saya takut. Di akhir video saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Yang udah subscribe, saya doakan sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah video saya ini bermanfaat walau sedikit dan bisa menginspirasi, juga menyemangati orang-orang seperti saya, kaum difabel. Dan bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.